Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia Damayanti dari Pendidikan Teknik Informatika 2018 Offering B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar workshop multimedia dan mari kita simak RPP yang saya buat dan juga aplikasi yang saya buat berikut ini. Jadi di sini saya menggunakan 3 KD, yaitu dari mata pelajaran dasar desain grafis, dari kompetisi keahlian multimedia, dan untuk kelas 10 semester Gasal. Alokasi waktunya yaitu 40 menit 2 kali jam pelajaran, dan ada 1 pertemuan untuk 1 kompetisi dasar. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan KD 3.3. Kompetensi intinya yaitu siswa bisa mendapatkan sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya, sikap sosial untuk menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan. Dan untuk pengetahuan yaitu memahami dan menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik komputer dan informatika pada dasar 3.3 ini yaitu mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama atau ritim, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk indikator pencapaian kompetisi ada 1 dengan 2 sub, yaitu mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Dengan subnya yaitu pertama, mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Untuk yang kedua yaitu menjelaskan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis, dan juga dapat menjelaskan prinsip-prinsip tata letak. Model atau metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan saintifik, model pembelajarannya yaitu problem-based learning, dan metode pembelajarannya dengan diskusi dan tanya jawab. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajarannya, seperti langkah-langkah pembelajaran pada umumnya yaitu ada 3 kegiatan, kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Nah, untuk kegiatan awal ini kita buka dengan pembukaan yaitu guru dan siswa saling memberi salam dan memimpin doa. Kemudian apresepsi yaitu guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran dan tata cara penilaian pada pertemuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi yang sebelumnya. Kemudian kita masuk
ke kegiatan inti. Di sini ada 60 menit durasinya, dan kegiatannya yaitu ada beberapa kegiatan, antara lain mengamati. Di sini guru meminta siswa untuk mengamati dan memahami tayangan video atau presentasi unsur-unsur tata letak. Kemudian yang kedua yaitu menanya. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan tiap kelompok siswa bertanya tentang unsur-unsur tata letak yang kurang jelas dari kegiatan mengamati sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu mencoba. Tiap kelompok siswa berdiskusi tentang unsur-unsur tata letak yang baru diketahui. Kemudian menalar, yaitu tiap kelompok menyiapkan presentasi unsur-unsur tata letak. Kemudian menyajikan, yaitu kelompok dan tiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok dengan presentasi. Kemudian kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu ada kegiatan kesimpulan, yaitu guru dan siswa saling berdiskusi tentang penyampaian pendapat tentang pertemuan hari ini, kemudian membahasnya bersama-sama. Kemudian ada refleksi, yaitu melakukan refleksi pada materi dan penguatan karakter pada pembelajaran di hari ini, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan kegiatan tindak lanjut, yaitu tugas. Kemudian ditutup dengan penutup dan doa. Sumber-sumber belajarnya yaitu saya mengambil dari buku modul belajar SMK Desain Grafis, Dasar Desain Grafis kelas 10, kemudian slide pembelajaran, video pembelajaran, dan berbagai sumber di internet. Medianya yaitu saya membuat video, slide pembelajaran, kemudian aplikasi yang saya buat, dan alatnya yaitu komputer atau laptop, proyektor, alat tulis, dan buku. Kemudian ini ada materi pembelajarannya, dan selanjutnya ada lampiran-lampiran, yaitu penilaian, lampiran penilaian, lembar penilaian, dan juga ada lembar evaluasi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke RPP untuk KD 3.4. Di KD 3.4 ini sama dengan KD sebelumnya. Yang membedakan adalah kompetisi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mendiskusikan berbagai format gambar. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan format gambar, menguraikan berbagai format. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan format gambar dan menguraikan berbagai format. Untuk model atau metode pembelajarannya sama dengan problem-based learning dan pendekatannya dengan scientific. Untuk langkah-langkah pembelajarannya juga hampir sama, yang membedakan adalah materi yang kita jelaskan, yaitu jadi untuk kegiatan inti, kegiatan awal, dan kegiatan penutupnya hampir sama. Untuk sumber dan media pembelajarannya juga saya mengambil dari buku modul belajar SMK Grafika Desain Grafis kelas 10, juga slide pembelajaran format gambar, video pembelajaran, sumber di internet, dan juga aplikasi yang saya gunakan. Kemudian untuk KD 3.5 yaitu juga hampir sama, masih di mata pelajaran dasar desain grafis. Pertemuannya yaitu dengan satu pertemuan saja, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur scanning gambar, ilustrasi, teks dalam desain. Indikator pencapaiannya yaitu dapat mengidentifikasi bagian-bagian scanner dengan benar dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis scanner dengan benar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, maka diharapkan peserta didik dapat memahami bagian-bagian scanner sesuai fungsinya dengan tepat,
dan mengeksplorasi jenis-jenis scanner sesuai keperluan dengan tepat. Untuk terus yang ketiga yaitu memahami langkah-langkah scanning gambar dengan tepat. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga hampir sama dengan 2 RPP sebelumnya, yaitu kita buka dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Untuk yang membedakan adalah materi yang kita pelajari, yaitu siswa dituntut untuk memahami jenis dan bagian scanner, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan ini. Kemudian untuk sumber dan media pembelajarannya, sumber belajarnya saya mengambil dari modul belajar SMK Grafika Desain Grafis kelas 10, kemudian slide pembelajaran, video pembelajaran, dan berbagai sumber di internet. Untuk media pembelajarannya yaitu medianya saya menggunakan video, slide pembelajaran, dan juga aplikasi yang saya buat. Kemudian untuk alatnya saya menggunakan komputer atau laptop, proyektor, alat tulis, dan buku. Sekian untuk RPP-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Berikut adalah aplikasi yang saya buat. Ya, jadi begini tampilannya. Sebenarnya di sini ada musiknya, cuman mungkin tidak bisa terdengar jika menggunakan Google Meet. Jadi ini kita tekan play. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu dari 3 materi dari 3 KD yang saya jelaskan tadi, yaitu kita bisa memilih mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak antara lain proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Di sini adalah aplikasi di sini KD 3.3. Nah, ini KD 3.4 dan ini KD 3.5. Mari kita coba di KD 3.3. Nah, di sini ada judulnya, yaitu sesuai dengan KD yang kita masuki. Kita tekan next untuk masuk ke materi tersebut, yaitu diawali dengan pengertian-pengertian. Di sini ada gambar-gambar agar tujuannya saya membuat ini untuk agar siswa tidak mengantuk dan tidak capek untuk melihat tulisan-tulisan saja. Nah, setelah siswa sudah merasa cukup melihat materi dan sudah merasa paham, berikutnya yaitu kita bisa melakukan soal evaluasi. Ini kita klik aja icon di sini. Nah, di sini ada soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian kita kembali ke home.
Kita play lagi untuk masuk ke materi berikutnya, yaitu KD 3.4 mendiskusikan berbagai format gambar. Kita tekan next. Di sini adalah materi-materinya. Kemudian setelah siswa dirasa cukup untuk melihat materi-materi dan dirasa paham, kemudian kita lakukan soal evaluasi, yaitu mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. Setelah itu, kemudian kita masuk ke KD yang terakhir, yaitu KD 3.5. Di sini adalah materi-materinya. Kemudian ini adalah soal evaluasinya. Dan demikian aplikasi yang saya buat. Sekian presentasi saya. Masih banyak kurangnya. Apabila ada masukan atau kritik saran yang membangun, mohon disampaikan saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.